Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Tetap semangat terus ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, kita sudah sampai di tematik 6A, tema 1, subtema 1, PB1 tentang tumbuhan sahabatku. Yuk kita pelajari materinya tentang perkembangbiakan generatif tumbuhan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang disertai proses peleburan sel kelamin jantan atau yang disebut dengan spermatozoid dan sel kelamin betina atau yang disebut sel telur. Kemudian, salah satu ciri tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah memiliki bunga. Bagian-bagian bunga. Di sini ada yang namanya kelopak bunga, kemudian ada tangkai bunga, ada mahkota bunga, dan ada kelopak bunga. Sedangkan ada yang disebut dengan kepala putik, ada tangkainya putik, ada bakal buah, ada tangkai sari, dan ada kepala sari. Apa sih yang disebut dengan putik dan benang sari? Yuk kita pelajari. Putik terdiri atas bagian kepala, tangkai, dan bakal buah merupakan alat perkembangbiakan betina. Sedangkan benang sari terdiri atas bagian tangkai dan kepala sari merupakan alat perkembangbiakan jantan. Penyerbukan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan didahului dengan penyerbukan. Terus, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, dari macam-macam penyerbukan, satu, ada yang disebut dengan penyerbukan sendiri, artinya serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, ada penyerbukan tetangga. Jadi serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang masih dalam satu tumbuhan. Oke. Yang ketiga, penyerbukan silang. Artinya, serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Artinya, serbuk sari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Setelah terjadi penyerbukan, maka terjadilah proses pembuahan. Yuk, dari mana sih asalnya proses pembuahan? Pertama, ada tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa, kemudian serbuk sarinya ke kepala putik. Nah, dari kepala putik menuju ke bulu serbuk, kemudian ke lembaga, terus jigot. Nah, biji di dalam buah, daging buah. Kemudian dari biji di daging dalam buah itu, kemudian timbullah biji. Nah, biji nanti akan tumbuh menjadi kecambah. Nah, dari kecambah itu akan tumbuh tumbuhan muda. Dari tumbuhan muda, semakin lama semakin berkembang dan menjadi tumbuhan dewasa. Nah, teman-teman, demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga kalian bisa memahami dan bisa dimengerti. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.